welcome to podcast. Untuk episode 3 kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang kebetulan nih ada mensponsori kita biar nggak ngelak, ibaratnya ragaring tenggorokannya. Ada Mbak Alin. Ya. Mbak Alin, selamat datang di podcast. Terima kasih. Oh ya, Mbak Alin, nama panjangnya siapa? Nama panjang saya Alin Saputri. Saya di sana sebagai tangan kanannya Ruang Dialog gitu. Oh, Ruang Dialog. Berarti yang saya dengar nih Mbak, berarti Mbak Alin ini ikut merintis dari awal dan membangun Ruang Dialog ini ya Mbak? Iya betul. Itu sejarahnya gimana sih Mbak? Kalau kok bisa tercetus Ruang Dialog gini Mbak? Berarti Mbaknya bisa omong-omong lebih mantap kan Mbak daripada saya loh. Iya. Awal mulanya itu dulu saya pernah kerja di suatu tempat kopi juga ya. Nah, dan aku ngeliat perkembangan kopi itu bagus. Akhirnya aku dan temenku tuh kayak bikin usaha gitu. Kayak kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Kayaknya kita buat kopi shop bagus nih gitu. Ya udah kita cari-cari tempat, dapatlah yang deket kampus Sanata Dharma itu. Dulu itu awal mulanya angkringan. Nah, kita desain agak lebih kekinian ya, gitu, betul. Anak muda lah ibaratnya. Ya. Nah, kenapa dinamain Ruang Dialog? Karena anak muda kan seneng dialog gitu loh. Nah, bisa buat tempat dialog di situ. Seperti itu. Ya. Berarti ini tepatnya posisinya di dekat Universitas Sanata Dharma. Ya, Jalan Paingan. Oh, Jalan Paingan. Ya, boleh. Promosi nggak apa-apa, Mbak? Oke, boleh. Jangan lupa mampir ya, Kak, di Ruang Dialog Coffee. Deket Stadion Magua Harjo kok. Iya. Ini enak, strategis. Walaupun belum nyoba, udah ngerasain enaknya, Mbak? Iya dong. Yang buat aja udah kelihatan enak gitu. Mantap, iya. Mantap. Tapi yang enak Mbak. Iya, dicobain ya Mas. Ini bestseller kita, Salted Caramel Macchiato. Oh, bestsellernya. Iya. Berdialog dengan sang pencipta adalah caraku sampaikan rindu. Nah, ini Mbak, ini aku mau tanya. Ini brandingnya dari Mbaknya sendiri sama teman Mbaknya, atau ada orang yang khusus untuk branding semua ini Mbak? Itu untuk yang bikin kata-kata ini temen juga sih. Tapi kalau yang untuk resep operasional tuh saya. Untuk yang modalin ada sendiri juga gitu. Nah, coba ya Mbak. Oke. Sekalian testimoni. Siap. Enak. Menyebar. Enak Mbak. Rekomen lah ibaratnya. Mampir lah di dekat Universitas Sanata Dharma ada Ruang Dialog Coffee. Betul. Tempatnya juga strategis ya Kak. Adem, free wifi, luas juga tempatnya. Tempat untuk smoking juga ada. Nah, lanjut pertanyaannya Mbak. Oke, siap. Agak intim, nggak lupa untuk ngelek nih Mbak. Nah, aku pengen tanya nih Mbak. Kenapa tiba-tiba kok bisa aku pengen bikin coffee shop yang bernama Ruang Dialog dengan logo yang seperti ini. Mbaknya udah kepikiran dari awal sama teman Mbaknya itu atau gimana, atau ada diskusi sama? Awal mulanya diskusi itu kita sampai bikin yang bagus apa ya gitu kan, nama udah pasaran. Nah, kita sering ngobrol kan, akhirnya tercetuslah Ruang Dialog ini gitu. Dan bikin kata-katanya ini inspirasi dari dia sih, karena kan dia imannya mungkin kuat kan, jadi makanya terus bikin kata-kata yang kayak gini. Oh, gitu. Mantap ya. Iya. Super sekali. Selamat datang di Mbak. Lanjut pertanyaan selanjutnya Mbak. Oh ya Mbak, maaf ya Mbak kalau saya pakai jaket Mbak. Sleman dingin beneran Mbak. Nggak biasa AC ya Mas. Ini AC-nya kebanyakan. 3 ini Mbak AC-nya. Nah, untuk pertanyaan ini awal mula merintis usaha ini Mbak,
merintis usaha ruang dialog ini ada lika-liku ibaratnya polisi tidur lah mbak. Itu ada atau enggak? Ada. Itu awal mula buka kita ada kendala juga di pertama itu mungkin dana. Nah kita kan harus cari juga ya, nggak mungkin pakai uang kita semua gitu. Nah itu terus yang kedua kendala mesin kopi. Kita terkendala itu karena kita harus nunggu lama kan, jadi kita openingnya mundur lagi gitu. Kayak mungkin penyesuaian kursi dan meja itu juga kita kesulitan di situ. Udah kayak gitu aja sih. Yang ketiga paling ya mungkin karena kondisi corona ini ya. Jadinya corona baru ya. corona ya. Itu jadi agak sepi sih, tapi nggak sepi terus. Tetap ada income masuk kan mbak? Iya pasti. Ya, alhamdulillah ya. Berarti untuk target pasarnya nih mbak, untuk target pasar Mbak Alin di ruang dialog ini, target pasarnya untuk kalangan mahasiswa atau gimana sih mbak? Untuk kalangan mahasiswa kan kita deket kampus ya, dan kita pun kafenya itu agak ke ciwi-ciwi gitu. Ke ciwi-ciwi gimana? Iya. Nyonya BTS Enggak, ya agak ke cewek-cewek gitu sih temanya gitu. Berarti ada tempat space foto juga. Ya betul, spot fotonya di sana juga banyak kan, cewek-cewek banyak yang senang foto ya. Nah gitu sih. Teman saya enggak cewek ya suka foto-foto. Tapi orang gini Pak. Boleh mampir aja Kak kalau mau cari spot foto gitu. Kalau Mbak Alin sebelum ada ruang dialog. Nah sebelum itu ada Mbak Alin pernah menjadi pengalaman kerja atau gimana sih Mbak? Iya, awal mula saya bukan di kopi ya Mas. Oh malah bukan di kopi? Iya, dulu emang pengalaman dan dari jurusan juga aku di pastry. Oh, SMK Jogja juga Mbak? Iya. SMK boleh tahu mana Mbak? SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Oh. Nggak tahu ya Mas ya. Itu soalnya sangat pelosok. Oh iya Mbak. Tapi ngerti Mas, tak ngerti ini Mbak. Kalau main ke Kulon Progo pasti tahu. Gitu. Oh daerah Kulon Progo. Iya. Nah saya kan dulu nggak suka kopi ya, karena diajak teman saya sering nongkrong, terus kayak dipaksa gitu loh. Akhirnya kopi kok rasanya kayak khas gitu ya. Akhirnya dari situ aku cinta kopi. Nah ya udah. Aku di situ cuman sering nongkrong di kafe di mana-mana gitu kan, yang ada di Jogja, sampai keluar pun tetap ke kafe yang ada kopinya gitu. Nah habis itu saya main ke Bogor, dapatlah lowongan di kayak kopi gitu. Boleh disebutin mereknya? Merek oleh lah. Boleh. Oke, di Kopi Kenangan. Oh Kopi Kenangan. Iya. Oh keren nih. Di situ terus belajarlah dari situ. Nah traininglah di situ, terus malah diangkat jadi SPV di situ karena bisa ngajarin kopi, penerangannya, terapan, terus cara bikin kopi yang benar gitu. SPV di Kopi Kenangan Mbak, yang kalau saya tahu ada 10.000 gerai di seluruh Indonesia itu Mbak. Tapi kan kita cuma ngelola satu outlet kalau per SPV itu gitu. Berarti setelah dari Kopi Kenangan muncullah ruang dialog ini. Iya, idenya. Ya ruang dialog. Iya, betul. Betul banget. Berarti kalau di Kopi Kenangan kalau boleh tahu udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, Mbak. Oh. Berarti terus dapat inspirasi untuk seperti ruang dialog ini. Iya, inspirasi buat buka usaha aja kok, omsetnya besar ya, cuman buka kopi shop kayak gini gitu. Akhirnya buka aja mending. Terus ada sebelum Mbak buka ruang dialog ini, ada pengalaman pahit nggak sih Mbak hingga muncullah ruang dialog? Kalau kan emang ini kayak ibaratnya ruang dialog kan kata Mbak tadi ya kekinian lah dialog antara manusia dan manusia lain. Ibaratnya Mbak Alin pernah mengalami peristiwa pahit atau pengalaman gimana dan bangkit untuk menjadikan usaha ruang dialog ini.
Untuk kita downnya belum ada sih untungnya, masih lancar-lancar aja sih untuk sampai hari ini ya. Kan kita baru buka juga ya Mas, bukanya baru Oktober kemarin. Itu. Ini dari saya tanya ke pribadi Mbaknya langsung ya. Oke. Pribadi Mbaknya langsung, bukan ruang dialog ini. Kan dari tadi kita udah ngomong tentang Kopi ya. ruang dialog kan Mbak. Oke. Untuk ibarat kalau Mbaknya itu ada ibaratnya sampai titik hingga ruang dialog ini kebangun, itu ada titik di mana Mbaknya pernah pengalaman apa sih Mbak yang bisa di-share ke teman-teman juga hingga bisa memotivasi Mbak Alin untuk bangun ruang dialog ini, bukan ruang dialog atau coffee shop ini gitu. Awal mulanya sih karena terinspirasi emang cita-cita pengen jadi pengusaha ya. Ini sih Mbak. Okay. Ini semua tiba-tiba membisikan saya. Oke. Ya inspirasi dari situ dan emang saya suka di bisnis juga gitu. Dulu nggak di coffee shop sih, saya buka online shop. Online shop dulu. Iya. Dari online shop tuh jadi offline shop itu. Iya, tapi sekarang masih jalan sih Mas. Online shopnya Mbak? Iya. Oh, luar biasa. Itu online shopnya itu juga di arah kuliner atau malah beda dari kuliner? Di beauty sama fashion. Beauty sama fashion. Iya. Ada kalau ini Mbak, ini lingkungan sekitar aja ya Mbak. Ada teman-teman lah ibaratnya, entah teman saya, teman Mbaknya, mesti ada kan yang masih nganggur atau apapun itu, dia nggak berani gerak dan ibaratnya masih kekeh dengan jalannya untuk menganggur, turun Mbak. Tapi honor sih Mbak, bahwa ibaratnya Mbak Alin ngei sedikit pesan opo sing piye semarake mereka tuh tersadar dengan teturoni yo ora salah, tapi yo salah ngono lho Mbak. Kuwi opo Mbak? Mungkin di jiwa semangatnya harus ada gitu, hilangin rasa kayak mager gitu. Terus kita kan juga hidup butuh uang ya harus motivasinya ke situ juga sih, biar semangat buat cari uang. Cuan. Iya, pokoknya bahagiain diri sendiri dulu lah sebelum membahagiakan orang lain. Nah, ini kuasnya bisa begini Mbak. Bagian diri sendiri. Nah, aku masih nyinggung sih Mbak. Oke, keluar dari topik kita ya. Iya. Untuk bagian diri sendiri itu apa? Misal Mbaknya tadi bilang kan bagian diri sendiri dulu. Itu misal kita punya teman kan Mbak. Kita makhluk sosial. Nah, kita punya teman dan kita ngerasa nggak enakan sama teman. Saake. Tapi awak ya dewe sih butuh perhatian tinggal awak dewe. Bukan untuk orang lain. Nah, itu gimana pendapat Mbak pas orangnya? Aku ra penak ya. Padahal wonge isi kae. Padahal yo wonge kudu butuh perhatian awake dhewe. Ora malah perhatian yang liya. Kuwi piye, Mbak? Gimana ya itu? Soalnya saya belum pernah ngalamin juga sih. Ya mungkin apa ya, kita ngasih pengertian juga sih sama teman, kayak kita ngobrol kan pasti kita ngobrol ya tetap boleh sih ngasih perhatian sama teman, tapi jangan lupa ke diri kita juga gitu. Itu aja diri sih. Sendiri dulu ya Mbak. Iya, itu yang terpenting. Boleh sih bahagiain teman juga, tapi kita juga ngasih pengertian biar nggak iri gitu. Kok kamu jadi sombong sih sekarang kayak gitu kan? Oh ya Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, ini agak ke dalam lagi Mbak, intim lagi Mbak. Ikui offset ruang dialog ini berapa ya Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Ya kalau untuk yang masih baru gini, iya per bulan atau per hari? Per bulan aja Mbak. Per bulan ya nggak sampai 5 juta sih Kak, soalnya kan masih baru juga kan, kita juga masih
proses pasaran GoFood sama Grab juga belum ada gitu. Berarti masih benar-benar Baru real gitu banget dah. Gitu sih. Nah, itu marketingnya gimana, Mbak? Cara promosiin ke teman-teman dulu kah atau langsung umum? Awalnya kita ke keluarga dulu, habis itu kita ke teman dan ngadain promosi di sosial media gitu. Berarti kemarin ada grand opening juga ya, Mbak? Iya. Berarti emang promosi besar-besaran hingga sebulan dapat 5 juta ya udah worth it banget sih. Iya, udah alhamdulillah banget pokoknya. Ya kadang nggak sampai 5 juta ya pernah gitu, Mas. Nggak mesti kan, soalnya kan sepi ya ini. Iya, Mbak Alin sebagai ibaratnya tangan kanan owner ya, Mbak. Nah, itu Mbak Alin kan ngerasain lika-liku gimana pas hari, misalnya hari Senin baru di atas, hari Selasa bawah, terus hari Rabu kayak lika-liku gitu loh pendapatannya. Itu menurut Mbak Alin gimana cara menanggulangi seperti itu? Ngadain promo sih biasanya, kayak hari malah weekend tuh kadang sepi malahan, kayak malam minggu gitu. Nah gitu kita pasti ngadain promo sih. Berarti di situ ada langsung promo, di situ ada tempat nongkrong juga ya, Mbak? Betul. Mungkin ini yang setelah basa-basi akeh banget nih, Mbak. Ada mungkin dari teman-teman ada pertanyaan kah atau gimana? Bisa ini aku kentaan pertanyaan soalnya. Oh no. Apa Mbak Alin tanya ke aku aja. Mbak Alin gantian hostnya gitu loh, Mbak. Ya Masnya kuliah di mana ya? Oh, kampus tercinta, Mbak. Di daerah mana, Mas? Amikom. Kampus tercinta itu, Mbak. Semester berapa ya, Mas? Aduh, semester, Mbak. Aku bingung, Mbak. Aku semester berapa, Mbak? Wes, Mbak, cuma aku ya. Mungkin gitu, Mbak. Sing terakhir sih, Mbak. Pesan tinggu anak-anak muda, Mbak. Sing ibaratnya isih mau, Mbak, ling. Aku ngomong tadi yang masih nganggur dan masih walau orang tua ada gitu loh, Mbak. Orang tua ada masih iso ono wong tua nganggur di wong tua wae. Nah, itu Mbak Alin gimana, Mbak? Kasih pesan lah, Mbak. Sarkas rawo, Mbak, langsung terus. Tapi saya gak jago motivasi, Mas. Rawo, Mbak, ngerti ono potesnya. Ya untuk anak muda, semangatlah buat cari duit juga gitu, nggak cuman ngandelin uang orang tua, apa-apa minta ke orang tua gitu. Aku pun orang tua mampu, tapi aku lebih seneng pakai uang sendiri sih, karena ada kebahagiaan sendiri pakai usaha itu. Keringat sendiri ya, Mbak? Iya. Mantap. Itu aja sih. Mbak Alin, ya terima kasih, Mbak. Ini ya sama-sama. Ilmu buat kita semua, Mbak, entah yang di sini, entah yang menonton nanti yang di YouTube. Dan ini bisa promosi juga dari Mbak Alin untuk kecil-kecilan di Ruang Dialog ini. Kita bisa tahu Ruang Dialog tuh lahirnya gimana, kita bisa tahu. Terima kasih banyak udah sponsorin podcast hari ini. Mungkin dari saya, mungkin ngono wae sih. Mbu iki meh di delok opora, yang penting kita udah memberikan ilmu bermanfaat untuk kalian, bukan ilmu dari yang katanya, tapi yang udah pernah ngalami. Gitu aja, ameh delok subscribe sakarepmu, sepenting kita udah melakukan kebaikan. Terima kasih Mbak Alin, terima kasih semua. Sampai jumpa, see you podcast yang berkelas, yang katanya ribet aku ya Allah. Makasih ya, Pak.